terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami dan Kau dimuliakan melalui pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur juga Tuhan Roh Kudus mengumpulkan kami ke tempat ini untuk kami kembali boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan akan kuasa kebenaran firman-Mu yang akan mengubah cara berpikir kami dan bahkan tingkah laku hidup kami. Itu sebabnya kami berdoa, kami memohon pertolongan daripada Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kami sehingga kami memahami kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Kami juga berdoa sehati sepikir, menolak mematahkan segala kuasa-kuasa iblis roh-roh jahat yang mencoba mengganggu hati dan pikiran kami. Kami sehati menolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, hamba-Mu yang berdosa ini berdoa memohon. Biarlah kiranya hikmat pertolongan urapan daripada Tuhan menyertai hamba-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Sehingga tiap kami semua yang mendengarnya, kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami pulang dengan satu keyakinan yang teguh, yang kokoh, bahwa Tuhan adalah gembala kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta Rindi yang mengundang saya ke tempat ini untuk pertama kali saya melayani di tempat ini. Nah, perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Pendeta Hardian Baja Gunanta Tarigan. Dari namanya udah jelas, saya orang Karo. Nah, saya gembala di GKRI Gunung Hermon yang ada di Simanggis. Baru 4 bulan jadi gembala, jadi masih muda jadi gembala. Tapi saya dari sekolah minggu sudah di GKRI. Bapak Ibu mungkin tahu Pendeta Yusuf Roni, jadi saya sekolah minggu dulu di GKRI UKI. Masih zamannya Pendeta Yusuf Roni. Kemudian menjadi jemaat juga Pak Pendeta Roni Mandang. Lalu saya bersama-sama dengan orang tua saya, karena orang tua saya juga adalah gembala dulunya, hamba Tuhan. Kami mulai merintis pelayanan di GKR Gunung Hermon dari tahun 1999. Jadi sudah kurang lebih 24 tahun. Lalu kemudian tahun 2004 saya mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan. Jadi sudah 19 tahun saya melayani Tuhan. Tahun 2011 jadi evangelis. Tahun 2017 baru jadi pendeta. Jadi kelamaan dari pendeta menjadi gembala itu kurang lebih 6 tahun. Karena saya jalan-jalan terus dulu pelayanan misi. Dulu saya tidak mau jadi gembala sidang. Tempat konflik dengan orang tua, tidak mau jadi gembala. Tapi kalau yang namanya udah panggilan Tuhan, tidak bisa lari Bapak Ibu saudara-saudara. Maka saya baru 4 bulan jadi gembala. Nah, saya sudah menikah, hanya punya 1 istri dan punya 2 anak. Ya kan? 2 anak saya tadi masih kecil-kecil, umur 3 dan 2 tahun. Kan? Itu saja perkenalan saya. Jangan tanya berat badan saya berapa. Yang penting cukup berat badan saya. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan tema yang diberikan kepada saya untuk kita pelajari bersama-sama hari ini adalah indahnya kehidupan Kristen. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Saya sangat percaya Bapak Ibu kita semua sudah sering mendengar khotbah tentang dari Mazmur 23 ini, betul? Kita sudah baca berkali-kali Mazmur 23, bahkan kita hafal. Hafal itu, nanti kita sudah nyanyikan. Biasanya kita ayat hafalan cuma 1 ayat. Kalau ini 6 ayat itu bisa kita pahami, kita hafal bersama-sama. Itu sebabnya Bapak Ibu kemarin waktu ketika saya mendapatkan teks firman Tuhan ini saya berpikir, wah jangan sampai ini menjadi bosan. Karena udah hafal, kita udah sering dengar khotbah. Tapi saya percaya selalu ada firman Tuhan itu baru untuk kita dengar, untuk kita pelajari. Maka kita rindu bahwa hari ini firman Tuhan ini kembali akan memperkuat kita. Apa yang selama ini sudah kita pelajari dari Mazmur pasal 23. Nah,
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan kasih introduksi sebentar. Mazmur. Kalau kita membaca kitab Mazmur itu dari pasal 1 sampai pasal 150, Bapak Ibu akan menemukan bahwa kitab Mazmur ini adalah kitab puji-pujian dan doa. Baik secara personal maupun juga secara komunal, bersama-sama umat Israel pada waktu itu. Jadi bangsa Israel maupun juga Raja Daud dan yang lain secara pribadi itu datang kepada Tuhan. Mereka menaikkan pujian, mereka menaikkan ucapan syukur, mereka menaikkan doa, dan mereka juga menaikkan ratapan atau pergumulan mereka. Saya waktu lihat kumpulan temanya, saya sangat suka dengan tema bulanannya. Ajar kami bergumul. Itu bagus sekali. Karena saya percaya nggak ada yang suka bergumul, betul? Tapi firman Tuhan ini bilang ajar kami bergumul. Iya memang betul. Tuhan akan mengajarkan kita bergumul dan nanti kita akan pelajari bersama-sama bahwa pergumulan itu adalah sesuatu yang indah untuk bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya seringkali menyebutnya sebagai spiritualitas stres. Saya punya tulisannya itu, spiritualitas stres. Bahwa stres atau pergumulan itu adalah alat untuk membangun spiritualitas kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, lanjut. Kalau kita baca kitab Mazmur ini, maka Bapak Ibu akan melihat kecenderungannya itu membicarakan hubungan tentang Tuhan dengan manusia. Nah, lalu dalam Mazmur pasal 23 ini, yang akan kita pelajari bersama-sama, Bapak Ibu perhatikan, ada 4 ide utama yang terlihat dalam Mazmur pasal 23 ini. 4 ide utama yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yaitu yang pertama tentang pribadi Allah, yang kedua itu tentang karyanya atau berkatnya, yang ketiga itu berbicara tentang tempat dan situasi, dan yang keempat itu berbicara tentang waktu. Bapak Ibu tolong perhatikan 4 ide utama ini yang akan nanti kita pelajari dalam Mazmur pasal 23. Tapi perhatikan, pernyataan Daud dalam ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, adalah kunci untuk memahami keseluruhan ide dari Mazmur 23 ini. Sekali lagi saya ulang. Pernyataan Raja Daud, Tuhan adalah gembalaku, adalah kunci atau pegangan atau dasar untuk kita memahami seluruh kitab Mazmur nanti. Kalau kita memahami Tuhan adalah gembalaku, itu tidak akan bisa dipisahkan daripada karyanya. Tidak akan bisa dipisahkan dari tempat karyanya. Tidak akan bisa dipisahkan dari waktu karyanya. Jadi perhatikan waktu nanti kita baca pelajari Mazmur 1, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, kuncinya ada di ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Amin. Kalau udah dapat ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Nah, sekarang mari kita lihat dulu. Tadi saya katakan kuncinya adalah apa? Tuhan adalah gembalaku. Perhatikan sekarang strukturnya, jelas ya dari depannya. Kalau Bapak Ibu baca di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, tadi kuncinya adalah Tuhan adalah gembalaku, itu membicarakan ide yang pertama tadi, yaitu apa? Pribadinya. Ya. Lalu di dalam ayat 2 sampai ayat 6, Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali kata kerja. Berbicara tentang karyanya. Dia membaringkan aku, dia membimbing aku, dia menyegarkan jiwaku, menuntun aku, menyertai, menghibur, menyediakan hidangan, mengurapi kepalaku. Itu semua berbicara tentang karya Tuhan, tentang apa yang Tuhan kerjakan sebagai gembala Daud pada waktu itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini sangat penting. Kalau kita lihat di dalam ayat 2 sampai ayat 5, setiap ayat itu ada 2 kata kerja. Ya, dalam ayat 2 tadi, ia membaringkan aku, dia membimbing aku. Dalam ayat 3, menyegarkan jiwaku, menuntun aku. Dan yang lain seterusnya. Ini luar biasanya. Bahwa pribadi Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari karyanya.
Tapi perhatikan, ide utamanya apa? Tuhan adalah gembalaku. Ini sangat penting untuk dipahami. Sehingga kita tidak membatasi karya Tuhan hanya sebatas ini. Ini cuma ada 8. Cuma ada 8 ini karya Tuhan ini kalau kita baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi pertanyaannya, apakah memang Tuhan cuma bisa lakukan segitu? Tidak, betul? Karena dia Tuhan, maka dia bisa melakukan banyak karya, banyak berkatnya. Amin. Tidak hanya 8 ini. Kalau orang bilang berapa? 1001. Aduh, Tuhan punya 1001 cara. Maaf kata Bapak Ibu Saudara, saya nggak setuju dengan pernyataan itu. Orang selalu bilang, Tuhan punya 1001 cara untuk menolongmu. Maaf, saya selalu bilang, pret. Kalau cuma 1001 cara, berarti nggak ada 1000 kedua. Apakah Tuhan cuma segitu caranya? Tidak. Dia tidak terbatas untuk melakukan karyanya, untuk memberkati kita. Amin. Nah, ide utamanya adalah apa? Tuhan adalah gembalaku. Karena dia adalah gembala, maka dia membaringkan kita. Karena dia adalah gembala, dia membimbing kita. Dia menyegarkan kita. Kalau dia bukan gembala, dia tidak mungkin membaringkan kita. Kalau dia bukan gembala, dia tidak akan menyegarkan kita. Kalau dia bukan gembala, dia tidak akan menyertai kita. Amin. Nah, oke. Saya sangat yakin semua sangat paham sekali. Nah, oleh karena itu, perhatikan, ini juga penting sekali. Ya, tema kita adalah apa? Keindahan kehidupan Kristen. Di mana indahnya kehidupan Kristen itu? Justru di pernyataan Tuhan adalah gembalaku. Perhatikan, Daud tidak ngomong begini, Tuhan adalah gembala. Sama atau beda? Tuhan adalah gembala. Atau Tuhan adalah gembalaku. Sama atau beda? Beda. Tuhan adalah gembalaku menunjukkan ada sebuah relasi, ada sebuah hubungan yang dekat antara Daud dengan Tuhannya. Kalau Tuhan adalah gembala, itu sekedar sebuah status. Ya. Ibu-ibu, kalau ada yang punya suami, bilang ke suami apa? Suamiku, betul? Karena apa? Adalah sebuah hubungan. Tapi banyak juga ibu-ibu komplain, kamu tuh ya suami tapi bukan kayak suami. Iya kan? Karena dia gak merasakan di ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ketawa nih mungkin marah. Ada sebaliknya. Kamu kan suami, kamu kan kepala rumah tangga. Tapi kamu gak kayak suamiku. Kenapa? Karena dia tidak merasakan ada sebuah ikatan, ada sebuah hubungan. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, keindahan kehidupan Kristen itu terletak pada apa? Relasi kita dengan Tuhan. Amin. Itu yang membuat indah. Kenapa kehidupan Kristen kita indah? Oleh karena kita punya relasi dengan Tuhan. Itu yang membuat Daud juga mengalami keindahan kehidupannya sebagai orang yang percaya pada waktu itu. Karena dia punya relasi dengan Tuhan. Nah, masalahnya, pertanyaannya, apakah seorang yang beragama Kristen sudah pasti adalah seorang yang mengenal Tuhan dengan tepat? Belum tentu. Ya kan? Beragama Kristen belum tentu bertuhan. Orang bisa beragama Kristen, tapi belum tentu bertuhan. Tapi saya percaya orang yang bertuhankan Kristus, dia adalah Kristen, beragama Kristen. Ya. Oh, banyak Bapak Ibu Saudara. Ada nggak orang Kristen yang tahu Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Ada banyak. Tapi apakah dia benar menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamatku? Sebagai Tuhanku? Kalau kita banyak piknik Bapak Ibu Saudara. Saya waktu saya masih mahasiswa praktek, banyak sering pelayanan di penjara Bapak Ibu Saudara. Wah, penjara itu ada kelompok yang khusus Kristen. Orang-orang Kristen semua, marganya juga, wah udah tahu lah. Ya kan dulu waktu di Pekanbaru itu saya. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Kristen pegang jimat.
di dompetnya ada jimat. Ada orang jimat. Untuk apa ini saya tanya? Untuk pelindung. Nah, beragama Kristen. Tapi dia menjadikan Tuhan sebagai pelindungnya atau tidak? Tidak. Dia justru menjadikan jimat sebagai pelindungnya. Adakah orang Kristen yang punya ilmu kebal? Banyak. Banyak yang punya ilmu kebal. Ya kan? Itu orang Kristen loh. Apakah dia menjadikan Tuhan sebagai pelindungnya? Tidak. Adakah orang Kristen yang pergi ke Gunung Kawi? Ya, yang minta apa? Petua, keuntungan? Ada nggak? Ada banyak. Kenapa dia tidak mempercayai bahwa Tuhan sebagai sumber berkatnya? Nah makanya saya selalu berkata bahwa identitas sebagai orang Kristen tidak menjamin bahwa dia mengenal Tuhan. Dia punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus, dia mati, dia bangkit, dia menyelamatkan manusia. Bukan supaya kita menjadi orang yang beragama Kristen, tapi supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Amin. Memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Sangat penting. Ini kuncinya. Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara-saudara? Apakah Bapak Ibu saudara-saudara sekedar mengenal Tuhan sebagai gembala atau menjadikan Tuhan sebagai gembala Bapak Ibu saudara, gembalaku? Nah, sekarang mari kita lihat Bapak Ibu. Hidup mengenal Yesus, ya. Mengenal Yesus dalam Alkitab itu bukan hanya tahu secara teori atau pengetahuan belaka. Ya. Bukan hanya setuju bahwa Tuhan Yesus adalah gembala. Bukan hanya setuju bahwa Tuhan adalah juru selamat. Jangankan kita orang Kristen, orang yang tidak percaya Yesus pun bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nabi bisa. Tapi mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah. Yang kedua, perhatikan bahwa mengenal Yesus adalah sebuah relasi atau keintiman. Makanya kekristenan itu bukan sekedar ritual, bukan sekedar seremoni, tapi hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu perhatikan bahwa mengenal Yesus juga adalah sebuah pengalaman, sebuah proses waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Ini kalau kita perhatikan Daud, dia ngomong sebagai Tuhan dan sebagai gembalaku. Itu karena ada pengalaman dia loh, betul? Ada waktu, ada pengalaman, keseharian dia bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan melindungi dia, Tuhan menuntun dia, Tuhan memberkati dia. Itu yang membuat dia semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah hubungan yang terus kita jalani hari demi hari, bulan demi bulan, sampai kita perhatikan di dalam ayat 6 dan itu dikatakan apa? Seumur hidupku, sepanjang masa. Ini waktu-waktu kita terus untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi ada masalahnya. Saya akan sampaikan beberapa masalah Bapak Ibu. 2 masalah. Kan? Isu-isu keindahan kehidupan Kristen. Perhatikan baik-baik, saya akan jelaskan pelan-pelan. Ya, supaya istilahnya meluruskan kembali lah ya. Masalahnya banyak orang Kristen begini. Cenderung mengejar berkat dari Tuhan ketimbang mengejar relasi dengan Tuhan. Udah ada yang ngangguk-ngangguk, berarti setuju, puji Tuhan. Banyak orang lebih suka cenderung mengejar berkatnya daripada relasi dengan Tuhan. Ingat tadi Mazmur strukturnya. Tuhan adalah gembalaku, pribadinya. Karyanya itu berkatnya. Orang lebih suka ngejar karyanya, berkatnya, bukan relasi dengan Tuhan. Ayo jujur. Bapak Ibu saudara, lebih takut kehilangan uang atau kehilangan hubungan dengan Tuhan Yesus? Bapak Ibu saudara-saudara, lebih takut kehilangan kesembuhan atau kehilangan hubungan dengan Tuhan? Banyak orang yang takut kehilangan berkat, yang takut kehilangan pekerjaan daripada kehilangan hubungan dengan Tuhan.
Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh mengejar berkat Tuhan. Bukan, tapi itu bukan prioritas. Nanti kita akan lihat hubungannya. Antara berkat dan hubungan, antara relasi dan karya Tuhan, itu nggak bisa dipisahkan. Tetapi persoalannya adalah orang lebih suka mengejar berkatnya, karyanya, dan bukan relasi dengan Tuhan. Ini kebalik, atau bahasanya salah orientasi. Harusnya pribadi Tuhan dulu, baru karyanya. Makanya ketika orang berdoa, seringkali berkat jawaban dari Tuhan lebih penting daripada relasi. Waktu Bapak Ibu saudara-saudara berdoa kepada Tuhan, apa yang Bapak Ibu cari? Tanpa kita sadar, kita lebih sering mengejar apa? Jawabannya, berkatnya. Akhirnya kadang-kala hubungan kita dengan Tuhan bergantung sama jawaban. Kita berdoa minta kesembuhan, nggak disembuhkan Tuhan, marah nggak sama Tuhan? Ada yang marah, ada yang kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena nggak dapat jawaban. Relasinya dengan Tuhan rusak. Ada orang bilang, mana katanya Tuhan penyembuh, mana katanya Tuhan penolong. Aku berdoa kok Tuhan nggak sembuhkan. Nggak percaya lagi aku sama Tuhan. Kenapa? Karena dia fokus kepada berkatnya, bukan kepada relasi dengan Tuhan. Jangan dibalik, Bapak Ibu saudara ya. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu saudara ya. Perhatikan bahwa fokus utama mengenal Tuhan atau berhubungan dengan Tuhan adalah relasi dengannya, bukan jawaban atau berkatnya. Tuhan. Ya. Relasi yang benar dan baik dengan Tuhan akan menentukan cara kita meresponi jawaban doa kita. Bapak Ibu saudara, kalau di depan Bapak Ibu mungkin tidak kelihatan. Saya ini punya masalah pendengaran dari kecil. Telinga kanan dan kiri saya tidak bisa mendengar dengan normal. Yang kanan cuma 50%, yang kiri cuma 20%. Sampai sekarang saya tidak pakai alat bantu dengar. Tidak. Ya. Bapak Ibu, dari kecil sampai saya pernah marah sama Tuhan, sampai pernah saya mau bunuh diri. Pernah didoain, nggak sembuh-sembuh. Ikut KKR, yang lain tuh. Siapa yang punya penyakit masalah pendengaran yang tuli maju ke depan. Saya udah didoain jatuh, yang lain sembuh, saya nggak sembuh. Marah saya sama Tuhan pada waktu itu. Tapi lama-lama ketika saya mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, saya mengerti. Ada yang jauh lebih penting daripada kesembuhan, yaitu hubungan dengan Tuhan. Saya belajar dari Rasul Paulus, sekalipun dia bergumul dengan sakit penyakitnya, dia tetap setia kepada Tuhan. Saya pernah berdoa untuk orang yang punya masalah pendengaran 2 kali loh Bapak Ibu. Dan mereka sembuh waktu saya doakan. Di Kalimantan Timur tahun 2006 dan tahun 2015 di Kirgistan waktu saya pelayanan misi di Kirgistan. 2 kali saya berdoa untuk orang yang punya masalah pendengaran. Sembuh. Waktu mereka sembuh, saya bergumul lah. Saya berpikir, Tuhan adil gak ya? Kok saya berdoa untuk mereka sembuh, saya enggak. Tapi saya tidak marah sama Tuhan. Kenapa? Ini loh, ini saya mau tunjukkan bahwa saya lebih mengutamakan relasi, bukan jawaban, bukan berkatnya. Sekalipun saya belum mengalami kesembuhan sampai sekarang ini, saya tetap melayani Tuhan dengan baik. Kadang-kadang ada positifnya buat saya, jadi nggak banyak dengar berita gosip-gosip atau berita ini. Enak buat saya. Nggak stres. Kalau Bapak Ibu ngobrol ada gosipin apa gitu, kadang-kadang saya emosi Bapak Ibu. Ya, jadi jangan coba-coba menggosip dengan saya. Itu kadang-kadang saya emosi gitu kan. Tapi bersyukur punya keterbatasan pendengaran, jadi dengar yang penting-penting aja gitu. Ya, relasi yang benar, diutamakan dulu itu. Saya sangat suka dengan perkataan Timothy Keller itu. Dalam bahasa Batak itu, don't obey God to get things, but obey God to get Him. Jangan taati Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, tapi taatilah untuk mendapatkan Dia, untuk mendapatkan sebuah hubungan, bukan sesuatu yang lain itu, Bapak Ibu. Ya.
Jangan pernah khawatir Bapak Ibu Saudara. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara ya. Ini ilustrasi. Ini dari pengalaman saya, lalu saya belajar ilustrasi ini. Waktu semasa saya lagi kuliah di Filipina, kemudian libur Natal 1 bulan, ya kan? Libur 1 bulan, saya bertemu dengan 4 keponakan saya waktu itu, masih kecil-kecil. Ketika mereka bertemu dengan saya, wah mereka lari dan peluk saya. Mereka panggil saya Pak Uda, kan kalau orang Karo atau Batak Pak Uda gitu. Pak Uda, wah lari semua 3 itu peluk saya. Badan saya waktu itu gede, semua muat sama saya. Cium saya, peluk saya. Ya kan? Oh saya senang sekali. Inilah gambaran sebuah relasi. Ya, mereka cari saya untuk sebuah hubungan. Ya, ini yang pertama. Demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan itu senang ketika kita dekat dengannya karena sebuah hubungan, karena kita mencintai Tuhan. Amin. Yang kedua, saya bawa keponakan saya bersama dengan ibu saya, almarhum ibu saya, jalan-jalan ke Mall Margo City, Depok. Pernah ke sana? Belum. Orang Kelapa Gading udah banyak mall gitu kan. Sekali-sekali piknik lah ke sana ya. Mall Margo Depok. Nah, kami jalan masuk, lalu ponakan saya 3-tiganya yang berteriak, Pak Uda, beliin mainan. Wah banyak sekali mainan gitu kan. Almarhum ibu saya bilang, udahlah gak usah lah, nanti itu juga rusak itu sebentar. Gitu. Gak jadi dibeli mainannya. Nah, jalan lagi, wah mereka lihat food cart. Pak Uda, beli minuman dong, beli minuman. Maklum lah, biasa ponakan mikir kan biasanya paman banyak duit kan gitu kan. Jadi minta dibeliin minuman. Tapi karena saya lihat mereka haus, saya belikan. Sama dengan Tuhan kita. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan, maka ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Yang ketiga, sebelum saya pulang, saya bilang sama almarhum ibu saya, Ma, aku mau kasih semua keponakanku ini kado Natal, baju dan celana, aku belikan semua. Saya belikan semua 4. Tapi lihat, apakah semua keponakan saya ini minta kepada saya? Tidak. Tapi saya kasih ke mereka, karena apa? Saya mengasihi mereka. Tanpa mereka minta, saya kasih. Sama dengan Tuhan kita. Tanpa kita minta pun juga, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Karena apa? Kita punya relasi dengan Tuhan. Maka fokuslah untuk membangun relasi dengan Tuhan. Sama dengan Bapak Ibu Saudara punya anak. Tanpa anak Bapak Ibu minta pun pasti akan kasih. Iya kan? Karena punya hubungan. Maka don't obey God to get things, but obey God to get Him, untuk mendapatkan Dia. Itu jauh lebih penting daripada mendapatkan berkat. Nah, kesalahan yang kedua, masalah yang kedua adalah mengukur keindahan kekristenan itu dengan standar dunia. Ya, seringkali dihubungkan dengan kemakmuran, kesuksesan, nggak ada penyakit, nggak ada penderitaan. Ya. Orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan, yang mobilnya, wah, ya kan? Orang Kristen yang diberkati Tuhan, yang sukses, yang jadi kepala, bukan jadi ekor. Ya kan? Padahal salah, bukan itu maksudnya. Harus jadi bos semua, harus jadi pimpinan. Nggak ada jadi OB. Nggak boleh ada sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara, standar-standar seperti itu tidak harus jadi orang Kristen. Orang yang nggak percaya Tuhan pun juga mengejar hal yang itu, betul? Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun juga mendapatkan itu. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Ya kan? Nah, jadi pemahaman-pemahaman seperti ini seringkali memanjakan orang Kristen itu dengan kenyamanan. Ya, akhirnya tidak mengasah dengan salib. Sekali lagi, bukan ini tidak boleh, tapi bukan prioritas. Bukan sesuatu yang kita kejar. Ya. Perhatikan bahwa tujuan tertinggi orang Kristen bukanlah mengejar kemakmuran, kuasa, kesuksesan, melainkan mengenal Yesus dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu tujuan utama kita. Kata Alkitab, apalah artinya kalau orang punya, apalah artinya kalau engkau memiliki seluruh dunia ini.
tapi engkau kehilangan nyawa. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah melihat sebuah video yang viral milik seorang pengacara yang terkenal yang suka nongkrong di Kopi Joni dan banyak asetnya di sini, ya kan? Nah, tahu gitu ya. Saya sempat lihat ada videonya. Siapa sih yang nggak kenal dia? Sekaya apa sih dia? Sesukses apa sih dia? Tapi dia mengeluarkan satu pernyataan apa? Dia merasa kosong. Gitu. Dia merasa kosong. Dia merasa tidak ada kedamaian. Kenapa? Dia tidak memiliki relasi dengan Tuhan Yesus. Maka apalah artinya indah hidup ini di dalam kacamata dunia, tapi kita tidak memiliki hubungan dengan Kristus. Maka kekayaan itu bukan sesuatu yang harus kita kejar. Kesembuhan silakan Bapak Ibu Saudara-saudara berdoa, tapi bukan itu yang terutama. Itu apa? Hubungan dengan Kristus. Karena ketika punya hubungan dengan Kristus, ada kehidupan yang kekal. Jangan batasi iman kita hanya pada kesembuhan. Tuhan bisa lebih berikan daripada kesembuhan. Ingat kisah Maria dan Marta? Apa yang mereka minta kepada Lazarus? Kesembuhan. Iman mereka hanya sebatas pada kesembuhan. Waktu mereka minta kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Jalan-jalan, pergi berapa? 4 hari. Baru Tuhan Yesus bangkitkan. Apa pesannya? Ada sesuatu yang lebih bernilai daripada kesembuhan, yaitu apa? Kebangkitan, keselamatan kekal. Maka jangan batasi iman kita hanya pada kesembuhan, tetapi pada kehidupan kekal. Melalui apa? Hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya pemahaman seperti ini, maka kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun juga. Saya pernah membuat sebuah tulisan tentang almarhum ibu saya, yaitu antusias menyambut kematian. Antusias menyambut kematian. Udah divonis oleh dokter tidak bisa disembuhkan. Dulu ibu saya pernah bilang begini, waktu saya khotbah untuk paman saya, yang korban pesawat Sukhoi yang ketabrak gunung itu, saya khotbah penghiburan. Ya. Lalu ibu saya bilang gini, nanti kalau mama meninggal, kau khotbah seperti itu, supaya orang tahu bahwa mama bahagia dengan Tuhan di surga. Waduh, saya dengar merinding. Waktu dia sudah kritis, ya kan, 1 minggu sebelum, beberapa hari sebelum meninggalnya itu, saya tanya sama mama, mama sudah siap belum ketemu dengan Tuhan Yesus? Aku siap, aku pengen ketemu dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Bahkan dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan segera panggil dia. Bukan karena masalah nggak tahan, tapi karena apa? Dia antusias bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang takut menghadapi kematian, tapi kita harus antusias menghadapi kematian. Ya. Nah, yang berikutnya, ide yang ketiga, ya, tentang apa tadi? Tempat. Daud mengkomparasi setting tempat, ya, namun Allah tetap berkarya. Ide utamanya apa? Tuhan adalah gembalaku. Ada 2 perbandingan tempatnya, positif sama negatif. Yang sebelah kiri Bapak Ibu ada padang rumput hijau, ada air tenang, ada jalan yang benar. Baru yang di kanannya itu lembah kekelaman di hadapan lawan. Setting tempat yang pertama kelihatannya positif. Setting tempat yang kedua itu kelihatannya negatif atau menakutkan. Tetapi karya Tuhan itu tetap ada. Kenapa? Ide utamanya adalah Tuhan adalah gembalaku. Maka di sini pengajaran penting buat kita semua adalah, ya, kalau Tuhan adalah gembala kita, maka dimanapun kita berada, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Amin. Masa depan kita bukan bergantung pada tempat, tapi bergantung pada penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pahami waktu kita bahasa setting tempat. Ya. Saya merenungkan firman Tuhan ini dan saya mendapatkan seperti ini. Ini seperti apa ya? Jurnal harian saya, jurnal doa saya. Padang yang gersang
itu bisa berubah menjadi padang rumput yang subur jika ada kehadiran dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Jadi padang yang gersang, kalau ada Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, itu bisa berubah menjadi padang yang subur. Sebaliknya, padang rumput yang subur bisa berubah menjadi padang yang gersang jika tidak ada kehadiran dan pemeliharaan Tuhan. Jadi bukan tempat di mana Anda berada yang menentukan masa depan Anda atau hidup Anda, melainkan kehadiran dan pemeliharaan Tuhan. Jadi bukan tempatnya. Bahkan saya pernah bilang begini sama jemaat di gereja, Bapak-Ibu. Kalau Tuhan pimpin kita ke padang gurun, Tuhan suruh kita ke padang gurun, itu jauh lebih baik daripada kita pergi ke padang rumput, tapi Tuhan tidak suruh kita ke sana. Tuhan tidak pimpin kita ke padang rumput. Saya ulang sekali lagi. Kalau Tuhan suruh kita ke padang gurun, itu jauh lebih baik daripada kita ke padang rumput, tapi Tuhan tidak suruh kita ke sana. Ingat bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpinnya kemana? Ke padang gurun. Tidak ada apa-apa, tapi Tuhan suruh ke sana. Ada apa? Pemeliharaan Tuhan. Diberkati oleh Tuhan enggak? Diberkati oleh Tuhan. Maka di sini kita harus memahami, Tuhan adalah gembalaku. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, situasi apapun Bapak Ibu yang alami, entahkah itu di padang rumput, entahkah itu di padang gersang, poin utamanya adalah apa? Tuhan adalah gembalaku. Selama masih ada kehadiran dan pemeliharaan Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Amin. Oleh sebab itu, di dalam ayat 6 dikatakan Daud apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kapan? Seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud punya keyakinan karya berkat Tuhan akan selalu mengikuti dia. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembalanya. Dan itu membuat relasinya dia tetap kuat, tetap bahkan semakin kuat, semakin berkuat. Oleh karena apa? Dia berkata, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu bisa bayangkan, seperti inilah, seperti ini. Diam di gereja seumur hidup, mau nggak? Ya kecuali Bapak pendeta yang dia nggak tinggal di sini gitu. Tapi Bapak Ibu diam di rumah sepanjang masa, mau nggak? Ngomongnya belum tentu mau gitu kan. Nah, tapi ini menggambarkan kualitas kecintaan Raja Daud pada waktu itu. Dekat dengan Tuhan. Tuhan adalah gembalanya. Kalau kita pahami ini, maka betullah tema utama kita bulan ini. Ajar kami bergumul. Ya. Tempat, waktu, dimanapun kita berada. Termasuk ketika kita stres, Tuhan hadir, Tuhan memelihara kita, karena Tuhan adalah gembala kita. Mungkin Bapak Ibu nggak lihat keadaan saya sekarang seperti apa. Saya sedang stres loh, tapi nggak kelihatan, karena udah cukup makan, udah cukup tiap hari tetap sarapan kan begitu. Jadi, tapi saya bersyukur dalam stres saya itu. Netral ya, stres itu bisa membuat kita jatuh, stres itu bisa membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Stres itu adalah bagi saya alat buat saya untuk membangun spiritualitas saya dengan Tuhan. Stres tidak membunuh saya, stres tidak menjatuhkan saya. Stres membuat saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin berdoa kepada Tuhan. Saya belakangan ini sering kalau bangun, kalau tidur, bisa 3 sampai 4 kali Bapak Ibu Saudara, sampai jam 5 sampai jam 6. Ketika saya bangun, bergumul, saya berdoa 3 sampai 4 kali. Tuhan adalah gembala. Amin. Saya berdoa berharap firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya. Ingat fokus utamanya adalah Tuhan adalah gembalaku. Itu aja dulu yang Bapak Ibu Saudara fokuskan.
soal berkat, kata Daud, nanti akan menyusul. Ya. Baik berada Bapak Ibu sekarang di padang gurun atau di padang rumput, selama Tuhan adalah gembala, Bapak Ibu akan terus mengalami kehadiran berkat Tuhan. Saya secara pribadi sekarang ini sedang berada di padang yang gersang. Tapi daripada di padang rumput, saya ada di padang gersang. Tapi nanti Tuhan akan ubahkan itu. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan adalah gembala kami. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan menguatkan kami kembali, bahwa Tuhan bukan sekedar memiliki status identitas sebagai seorang gembala. Tapi hari ini kami diajarkan oleh Tuhan untuk kami memiliki hubungan yang pribadi, yang erat, yang akrab dengan Tuhan. Sehingga kami bisa berkata, Tuhan adalah gembala kami. Tuhan ajarlah kami untuk fokus kepada relasi kami dengan Engkau yang adalah Tuhan gembala kami. Dan kami tidak fokus kepada karyamu, kepada berkat-Mu. Sekalipun kami tahu Tuhan, karya ataupun berkat Tuhan itu penting bagi kami. Tapi hari ini kami belajar ketika kami memprioritaskan relasi kami dengan Tuhan yang adalah gembala kami yang hidup, maka kami tidak perlu khawatir akan apapun juga Tuhan. Karena kehadiran Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu menyertai kami. Di segala situasi, di segala tempat. Baik situasi tempat yang baik maupun situasi tempat yang buruk. Di waktu yang baik, di waktu yang buruk, Tuhan kami percaya Tuhan adalah gembala kami yang tidak pernah meninggalkan kami dan yang akan selalu memelihara kami. Tuhan Engkau memberkati semua jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami mohon Roh Kudus tolong mereka semua. Biarlah mereka Tuhan memiliki hubungan dengan yang baik dan mengalami Kristus sebagai gembala yang baik dalam kehidupan mereka ya Bapa. Apapun segala pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, kami percaya karena Engkau adalah gembala kami, Engkau yang akan selalu menjawab, mendengarkan mereka ya Bapa. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersyukur, untuk selalu berterima kasih apapun juga Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami dan Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Randy Tuhan sebagai gembala di tempat ini. Memberkati terus pelayanannya Tuhan sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Jemaat-jemaat Tuhan yang digembalakannya boleh semakin bertumbuh, semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai sesama dan semakin mencintai dunia yang terhilang. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami atas firman Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.